Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menentukan hukum bacaan tajwid atau kedudukan bacaan tajwid di dalam surat Al-Fatihah. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim di situ ada lafaz Allah. Jadi ada lafaz Allah, kemudian di situ sebelum lafaz Allah ada harkat kasroh, yaitu mim harkat kasroh. Kita ingat, jadi lafaz Allah itu kadang dibaca tebal, tafkhim, kadang dibaca tipis. Di sini lafaz Allahnya dibaca tipis karena sebelum lafaz Allah ada harkat kasroh. Jadi ada harkat kasroh bertemu dengan lafaz Allah. Maka Bismillah di sini dibaca tarkik atau dibaca tipis. Kemudian di Allah sendiri di situ ada mad tabi'i karena ada alif didahului oleh harkat fathah. Berikutnya pada kata Ar-Rahmani. Pada kata Ar-Rahmani, di situ ada al, di situ ada al. Jadi al itu dibagi menjadi dua, ada yang asy-syamsiyah, ada yang al-qamariyah. Di situ masuk bacaan asy-syamsiyah karena alnya dibaca samar. Kemudian berikutnya adalah ada huruf ro di situ. Ada huruf ro, harkatnya fathah. Karena ada ro berharkat fathah, maka ro-nya dibaca tafkhim. Berikutnya di situ juga ada ma ar-Rahmani. Jadi ada fathah didahului oleh harkat ada mim, ya, ada mim. Ma di situ ada alif didahului oleh harkat fathah. Jadi di situ ada ma, ada alif didahului oleh harkat fathah, maka dibaca mad tabi'i. Kemudian berikutnya pada kalimat Ar-Rahim. Pada kalimat Ar-Rahim. Di dalam kalimat Ar-Rahim di situ lagi-lagi ada al, ar-roh. Di situ adalah bacaan asy-syamsiyah karena alnya dibaca samar. Jadi ingat, setiap ada al yang dibaca samar maka itu adalah asy-syamsiyah. Di syamsun berasal dari kata syamsun, matahari. Seperti kita melihat matahari. Kita ketika melihat matahari terasa samar. Kita tidak jelas melihat matahari. Karena tidak jelas dan samar, maka ya asy-syamsiyah adalah bacaan yang dibaca samar. Jadi alnya dibaca samar, maka itu adalah bacaan asy-syamsiyah. Kemudian Ar-Rahim, ya, sama ro-nya tafkhim. Kemudian him, di situ adalah mad arid lis-sukun. Ada mad, yaitu berupa ya, kemudian sebelum huruf mad sebelum ya sukun ada harkat kasroh. Jadi ada kasroh bertemu dengan ya sukun, maka itu adalah mad. Kemudian
bertemu dengan matnya bertemu dengan mim. Mimnya dibaca sukun. Kenapa dibaca sukun? Karena di akhir ayat atau dibaca waqaf. Jadi Ar-Rahim di situ adalah mat arid lisukun. Artinya mat arid lisukun itu adalah mat yang bertemu dengan sukun karena dibaca waqaf. Apa huruf sukunnya? Ya huruf mim. Huruf mimnya dibaca sukun, padahal harokatnya mim itu kasroh. Karena dibaca waqaf, maka harus disukunkan Ar-Rahim. Makanya disebut mat arid sukun. Mat yang baru datang. Arid itu artinya baru datang. Matnya baru datang. Kenapa baru datang? Ya karena dibaca waqaf. Kalau tidak dibaca waqaf, maka tidak menjadi mat arid sukun. Artinya Ar-Rahimi andaikan dibaca wasol, diteruskan bacanya misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah misalnya. Jadi ketika dibaca wasol Ar-Rahimil hamdu misalnya Ar-Rahimil hamdu, maka di situ bukan mat arid lisukun tetapi menjadi mat tabi'i. Berikutnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, pada kata alhamdu. Nah, di dalam kata alhamdu di situ ada ada al bertemu dengan ha. Maka karena ada al bertemu dengan ha, maka dibaca Al-Qamariyah. Ini dibaca jelas. Hurufnya Al-Qamariyah ada 14, hurufnya Asy-Syamsiyah ada 14. Hurufnya Al-Qamariyah adalah abghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi salah satunya adalah ha. Alhamdu. Jadi alnya harus dibaca jelas karena ini adalah Al-Qamariyah. Alif lam al bertemu dengan huruf ha. Berikutnya adalah mim. Di dalam alhamdu itu ada mim sukun. Ada mim sukun bertemu dengan dal. Ingat, hukum mim mati itu dibagi menjadi 3. Ada idgham mimi, ada ikhfa syafawi, ada idhar syafawi. Itu masuk bacaan idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf dal. Berikutnya adalah pada lafaz Allah. Ya, ada lafaz Allah. Ada lafaz Allah di situ. Nah, lagi-lagi lillahi. Ada lafaz Allah didahului oleh harakat kasroh, maka lillahi itu dibaca tarkib tipis. Allahnya dibaca tipis karena didahului oleh harakat kasroh. Berikutnya la di situ ada mat tabi'i. Berikutnya adalah Rabbil Alamin. Ya, kata Rabbi juga begitu seperti tadi, rohnya dibaca tafkhim. Kemudian berikutnya adalah Al-Alamin. Ya, alnya dibaca jelas berarti Al-Qamariyah. Bacaan mat tabi'i karena ada alif didahului oleh harakat fathah. Min sama dengan sebelumnya. Ini menjadi mat arid sukun. Apa matnya? Berupa ya sukun didahului oleh harakat kasroh. Kemudian ya sukunnya bertemu dengan sukun. Ya, matnya bertemu dengan sukun. Apa yang sukun? Nunnya. Nunnya kok bisa sukun? Karena dibaca waqaf. Maka ini disebut dengan mat arid sukun seperti penjelasan di Ar-Rahim tadi. Kemudian berikutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Jadi sama Ar-Rahman
Seperti tadi ya, Ar-Rahmanir Rahim sudah tadi dibahas di ayat sebelumnya. Berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Baik. Jadi Maliki. Kalimat Maliki. Jadi ada alif didahului oleh harakat fathah, maka itu disebut dengan mad tabi'i. Kemudian berikutnya adalah Yaumiddin. Nah, ad-din. Ya, sama ya. Ad-din itu ada alnya dibaca asyamsiyah karena alnya dibaca samar. Kemudian din ada mad tabi'i atau ada mad bertemu dengan sukun karena dibaca waqaf, maka ini disebut dengan mad arid lis sukun. Berikutnya adalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kalimat iyyaka di situ ada mad tabi'i, ada alif didahului oleh harakat fathah. Berikutnya wa iyyaka nasta'in, sama iyyaka sama dengan ayat sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah nasta'in. Jadi di situ nasta'in itu adalah mad arid lis sukun karena ada mad bertemu dengan sukun, yaitu nunnya dibaca sukun karena dibaca waqaf. Berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ pada kalimat as-sirata, di situ ada ro-nya karena harkatnya fathah dibaca tafkhim. Kemudian ro-nya di situ adalah mad tabi'i karena ada alif didahului oleh harakat fathah. Berikutnya adalah al-mustaqim. Di dalam kalimat al-mustaqim di situ ada alnya bertemu dengan mim. Karena mim adalah hurufnya al-qamariyah, maka alnya dibaca jelas. Ini adalah bacaan al-qamariyah, alnya dibaca jelas. Qim, ya, qimnya itu adalah mad arid lis sukun. Ada mad bertemu dengan sukun. Apa yang sukun adalah mimnya karena dibaca waqaf. Sama dengan sebelumnya, jadi tidak perlu diulangi pembahasan tentang mad arid sukun karena sudah di sebelumnya. Berikutnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya adalah pada kalimat sirata, ya, sirata. Jadi di situ ada ro-nya harkat fathah, ro-nya harkat fathah, maka ro itu adalah bacaan tafkhim, ro-nya dibaca tebal. Kemudian ro sendiri ada alif, sebelum alif harkatnya fathah, ada fathah bertemu dengan alif, maka dibaca mad menjadi mad tabi'i. Apa bedanya di situ alif dengan hamzah? Bedanya kalau hamzah ada harkatnya hidup, a, i, u itu hamzah. Kalau tidak berharkat atau sukun maka itu disebut dengan alif. Itu bedanya alif dengan hamzah. Kemudian berikutnya adalah alladzina. Pada kata alladzina, alnya dibaca asyamsiyah karena ada
al ketemu dengan lam, Allah. Jadi itu adalah alnya dibaca asyam sia, artinya alnya dibaca samar. Zina ada ya sukun didahului oleh harkat kasrah, zalnya harkat kasrah, maka di situ dibaca mat tabi'i. Berikutnya adalah an'amta. Pada kata an'amta, di situ ada nun sukun. Nun sukun bertemu dengan ain. Karena ada nun sukun bertemu dengan ain, maka dibaca idhar. Kita ingat hurufnya idhar itu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, win, kho. Jadi itu ain. Setiap ada nun mati bertemu dengan ain, maka harus dibaca idhar. Idhar artinya jelas. Maka nunnya harus dibaca jelas. An'amta. Ya, an'amta. Jadi ada nun mati bertemu dengan ain, bacaan idhar. Kemudian ada mim mati bertemu dengan ta. Di situ an'amta. Maka itu juga bacaan idhar, namanya idhar syafawi. Mim mati bertemu dengan ta. Berikutnya adalah alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi berikutnya adalah kata al-maghdubi. Ya, al-maghdubi di situ alnya dibaca al-qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan mim. Berikutnya adalah dubi, ada wawu sukun didahului oleh harkat dhamma du. Di situ adalah mad tabi'i. Berikutnya adalah pada kata alaihim wala, ya. Alaihim wala. Jadi di situ ada mim sukun bertemu dengan wawu. Karena ada mim sukun bertemu dengan wawu, maka ini adalah bacaan idhar syafawi. Hurufnya idhar syafawi ada 26, yaitu selain mim dan ba. Alaihim wala. Nah, di situ adalah bacaan idhar syafawi. Berikutnya yang paling terakhir adalah kalimat waladdallin. Di situ ada 3 bacaan. Yang pertama addo-nya dibaca asyam sia karena alnya dibaca samar. Berikutnya adalah dallin. Di situ ada mat berupa alif, ya, do. Ada huruf mat berupa alif karena di situ alifnya didahului oleh harakat fathah. Kemudian bertemu dengan tasydid. Ya, ada mat bertemu dengan tasydid. Nah, dan ini juga dalam satu kalimat, dallin ini dalam satu kalimat. Maka ini disebut dengan mat lazim kilmi musaqqal, ya, mat lazim kilmi musaqqal. Jadi seperti kemarin yang dibahas, mat artinya panjang, lazim artinya wajib atau harus, ya. Kilmi itu bangsa kalimat. Jadi ini maksudnya kalimat. Kalimatnya apa? Dallin itu. Dallin itu kalimat. Makanya ini adalah disebut dengan mat lazim kilmi. Musaqqal artinya berat. Berat kenapa kok berat? Karena ada tasydidnya. Jadi ada alif atau ada mat bertemu dengan tasydid. Jadi berat. Ya, berat. Musaqqal itu berat, maksudnya ada tasydidnya. Nah, jadi karena ada mat bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat, maka ini disebut dengan mat lazim kilmi musaqqal. Kemudian yang terakhir lin. Di situ ada mat bertemu dengan non sukun karena dibaca
waqaf. Maka ini bacanya adalah bacaan mat arid lis-sukun. Baik, demikian pembahasan tentang ayat surat Al-Fatihah. Jadi kita sudah menentukan bacaan tajwid di dalam surat Al-Fatihah. Tunggu konten-konten kami berikutnya. Kami akan menentukan ayat-ayat yang lain, menentukan bacaan-bacaan tajwid ya di dalam ayat-ayat yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.